Real Madrid kurang diuntungkan dengan hasil drawing babak perempat final Liga Champions. Pasukan Carlo Ancelotti kembali menghadapi ganasnya Manchester City asuhan Pep Guardiola. Don Carleto diprediksi bakal menurunkan formasi terbaiknya setelah kembalinya sejumlah pilar andalan. Selain itu, sang pelatih juga sudah belajar dari kesalahannya di musim lalu yang kerap melakukan eksperimen di pertandingan besar. Cetak Gol coba merangkum cara Carlo Ancelotti menang dan meredam ambisi gila Pep Guardiola sebagai berikut. Dipertemukan terlalu dini. Real Madrid harus susah payah untuk lolos ke babak perempat final Liga Champions. Pasukan Carlo Ancelotti sempat dibuat kerepotan oleh permainan agresif dari RB Leipzig. Usaha Los Blancos menjebol gawang Peter Gulaschi selalu gagal dan berujung sia-sia. Beruntung Nacho Fernandes dan kawan-kawan bisa mencetak gol lewat Vinicius Junior di menit ke-65. Akan tetapi RB Leipzig mampu menyamakan kedudukan lewat Will Orban. Setelah gol tersebut, Los Blancos justru mendapatkan banyak gempuran dari para penyerang di Balen. Statistik mencatatkan jika RB Leipzig mampu menciptakan 14 tembakan di babak kedua. Berbeda jauh dari Real Madrid yang hanya bisa melesakkan 8 tembakan saja. Carlo Ancelotti mengakui kalau anak asuhnya kurang bermain lepas di laga tersebut. Dia mengatakan kalau para pemain Real Madrid nggak bermain tenang saat mendapatkan serangan. Ancelotti menyebut kalau RB Leipzig termotivasi untuk bisa membalikan keadaan. Toni Kroos juga setuju dengan ucapan sang pelatih dengan menyebut kalau Real Madrid bermain cukup buruk. Kroos bilang kalau dirinya kurang puas dengan permainan Los Blancos. Pemain asal Jerman ini mengatakan jika rekan-rekannya sudah terlalu percaya diri menang karena unggul agregat. Real Madrid justru dihadapkan ujian berat setelah pengundian hasil drawing babak 8 besar. El Real harus bertemu dengan sang juara bertahan yakni Manchester City. The Citizen sendiri tengah dalam performa yang bagus di seluruh ajang kompetisi. Mereka berpeluang juara Premier League setelah mampu memangkas jarak 1 poin atas Arsenal dan Liverpool. Selain itu, kiprah Manchester City di Liga Champions juga sangat apik. Pasukan Pep Guardiola belum pernah menelan satupun kekalahan di sepanjang kompetisi Liga Champions musim ini. Kurang diunggulkan menang. Ganasnya performa The Citizen membuat Real Madrid kembali kurang diunggulkan untuk menang. Analisis Opta memprediksi Los Blancos hanya punya peluang menang sebesar 36% saja. Berbeda jauh dari Manchester City yang diunggulkan untuk menang sebesar 64%. Rekor buruk dari pertemuan Real Madrid jadi alasan utama Opta menjagokan The Citizen. Merujuk statistik dari UEFA, Manchester City mampu memenangkan 4 dari 10 pertemuan. Sedangkan Real Madrid hanya bisa meraih 3 kemenangan dan 3 laga sisanya berakhir imbang. Pep Guardiola selaku pelatih The Citizen punya hasrat yang besar untuk membawa pulang trofi si kuping besar kedua ke Etihad Stadium. Namun pelatih berkepala pelontos ini enggan meremehkan Real Madrid. Guardiola mengatakan jika ini sudah menjadi tradisi Manchester City bertemu dengan Raja Eropa. Pelatih Spanyol itu menyebut Los Blancos merupakan lawan yang sangat tangguh. Ancelotti juga mengungkapkan laga kontra Manchester City adalah pertandingan yang gak mudah. Pelatih Italia ini kemudian mengenang pertemuan Real Madrid di babak semifinal 2022 yang lalu. Ancelotti bilang Real Madrid harus mengalahkan tim kuat seperti Manchester City apabila ingin juara. Diuntungkan dengan kembalinya pilar andalan. Carlo Ancelotti nggak usah terlalu risau dengan agresifnya permainan Manchester City. 2 pemain andalan Real Madrid dilaporkan telah kembali pulih dari cedera panjangnya. Mereka adalah Eder Militao dan sang kiper Thibaut Courtois. Kembalinya 2 pilar andalan tersebut membuat lini pertahanan Real Madrid semakin solid dan sulit untuk dijebol. Real Madrid sendiri memang membutuhkan pertahanan yang solid untuk meredam agresivitas serangan The Citizen. Apalagi performa dari Nacho Fernandes kurang begitu baik di jantung pertahanan. Selain itu, Ancelotti juga kerap mengganti formasi di lini pertahanan sesuai dengan kebutuhan. Kembalinya Militao dan Courtois tentunya membuat Don Carleto bisa sedikit tenang. Dia optimis kalau pertahanan Real Madrid bisa solid dan kembali kuat di Liga Champions. Ancelotti menambahkan kalau dirinya berhasrat bisa membawa Real Madrid meraih berbagai gelar juara. Apalagi Los Blancos sedang dalam tren yang positif pasca meraih kemenangan 2-4 atas Osasuna.
Tambahan 3 poin ini mengukuhkan Real Madrid di puncak klasemen dengan torehan 72 poin. Prediksi formasi. Real Madrid diprediksi bakal menyusun formasi yang berbeda pada pertemuan sebelumnya. Di musim lalu, Los Blancos masih menggunakan formasi andalannya yakni 4-3-3. Hasilnya, skuad asuhan Carlo Ancelotti malah dibantai habis dengan agregat 5-1. Don Carleto diperkirakan bakal memainkan skema 4-4-2 Diamond saat bertemu dengan Manchester City. Dalam formasi tersebut, Vinicius Junior dan Rodrigo dipaksa untuk menjadi striker murni. Padahal kemampuan kedua pemain ini bisa lebih hebat apabila dimainkan pada posisi winger. Pemain asal Brazil ini punya kemampuan dribble lincah dan kecepatan yang sangat bagus. Rodrigo juga sempat kesulitan menjalankan formasi baru Don Carleto. Pemain kelahiran Osasco ini bahkan sempat tampil mandul dalam 11 pertandingan La Liga. Meskipun begitu, Rodrigo perlahan bisa beradaptasi dengan formasi 4-4-2. Dengan formasi tersebut, Ancelotti bisa menurunkan skuad terbaiknya menghadapi Manchester City. Vinicius dan Rodrigo bakal menjadi duet ujung tombak lini serang di Los Blancos. Sementara itu, Jude Bellingham akan mengisi posisi gelandang serang di belakang duo striker. Pemain asal Inggris ini diberikan kebebasan oleh Ancelotti untuk memaksimalkan potensinya. Lini tengah El Real juga bakal ditopang oleh Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, dan juga Eduardo Camavinga. Sementara lini belakang Eder Militao menjadi tumpuan di lini pertahanan. Cara Carlo Ancelotti meredam taktik Pep Guardiola. Laga menghadapi Manchester City bakal menjadi tantangan yang besar untuk Carlo Ancelotti. Don Carleto harus mampu mencari taktik terbaik untuk meredam dominasi The Citizen. Di musim lalu, Los Blancos kalah telak dengan skuad mentereng Manchester City. Alhasil, pasukan Pep Guardiola jadi lebih leluasa untuk bisa menguasai pertandingan. Lini tengah Real Madrid juga kalah telak dibandingkan lini tengah Manchester City. Luka Modric dan Toni Kroos tampil buruk hingga gagal mengimbangi lini tengah The Citizen. Jika ingin menang, Ancelotti harus mengawal ketat para pilar utama Manchester City. Don Carleto harus bisa mematikan kombinasi Kevin De Bruyne dan juga Bernardo Silva. Kedua pemain ini punya insting hebat untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, dan Eduardo Camavinga harus bisa memenangkan pertarungan di lini tengah. Selain itu, Manchester City juga masih punya senjata lainnya yakni duet mematikan De Bruyne dan juga Erling Haaland. Kerjasama kedua pemain ini sangat menakutkan untuk pertahanan lawan. Dengan mematikan pergerakan De Bruyne dan Haaland, Los Blancos punya peluang untuk menang. Di musim lalu, Haaland sempat dibuat mati kutu karena dikawal ketat oleh Antonio Rudiger. Pemain asal Jerman ini berhasil membuat sang robot gagal mencetak gol ke gawang Los Blancos. Selain itu, Real Madrid juga harus punya cara untuk menembus pertahanan rapat dari The Citizen. Don Carleto harus bisa memaksimalkan kombinasi Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Kecepatan duo Brazil ini diklaim bisa membuat lini pertahanan Manchester City kerepotan. Ancelotti juga harus membuat Jude Bellingham tampil luar biasa untuk memperbesar peluang menang. Pemain asal Inggris ini akan menjadi kunci utama Los Blancos untuk meraih kemenangan. Itulah ulasan cara Carlo Ancelotti menang dan meredam ambisi gila dari Pep Guardiola. Bagaimana pendapatmu? Apakah Carlo Ancelotti bisa membalaskan dendamnya dengan meraih kemenangan dan lolos ke semifinal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.